Aksi penyerangan yang dilakukan Diego Michels mau tidak mau mencoreng namanya sebagai pemain bola berbakat. Hanya gara-gara laptop miliknya tak berada di tempatnya, Diego pun nekat menuduh hingga menganiaya Hendra Wahyudi yang notabene bekerja di rumahnya. Sebenarnya apa isi di dalam laptop tersebut hingga membuat Diego naik pitam? Benarkah karena foto-foto mesranya bersama Nikita Willy beberapa waktu lalu yang membuat Diego kelimpungan? Karena di dalam laptop tersebut sebenarnya ada privasi beliaunya yang tidak boleh orang tahu. Itu yang dia sesalkan. Kalau dari harga laptop ini nggak seberapa penting. Tapi yang bukan privasinya. Itu aja yang membuat Diego Michels membuat marah. Then I go sleep, I go upstairs, and then my mother called me, she wants to Skype with me. And then I take my laptop, but the laptop is gone. I still remember when I go to Jakarta for Ubud, I take all my stuff and take to Jakarta, but my koffer already penuh. So my laptop, I let it in the house. Yeah, so I call the security again, where's my laptop? So we come to the house. I don't know, I don't know. I see the laptop before, but I don't know where the laptop is. So then I say, okay, go. Then you go. Then I ask all security from the house, who come in the house. Pada jam 2 pagi dini hari, saudara terlapor dipanggil untuk datang ke rumahnya, didampingi oleh rekan sekerjanya Pak Iman. Nah di situ saudara DM menanyakan kepada Hendra Wahyudi mengenai laptop yang hilang, dan kemudian dengan nada yang agak tinggi terkesan menuduh saudara Hendra Wahyudi menghilangkan laptop tersebut dan meminta pertanggungjawaban. Nah, kemudian saudara Hendra Wahyudi ini memberikan penjelasan bahwasanya dia tidak tahu mengenai laptop yang hilang tersebut, akan tetapi saudara DM terus mengintimidasi dengan nada keras. Kemahirannya mengolah bola, kabarnya Diego memang memiliki sifat temperamen yang kasar. Bahkan tak hanya terhadap Hendra Wahyudi, ia berani berbuat nekat. Kabarnya Diego juga kerap bermain kasar dengan Nikita Willy, mantan kekasihnya. Bahkan antara Nikita dan Diego kerap menjalani cinta putus sambung selama ini. Lalu, benarkah perangai ini yang membuat cinta Nikita berubah 360 derajat kepada Diego? Salah satunya kasar, mana mungkin bisa cocok gitu. Ada sesuatu yang kita jadi simpenan bahwa kita memang mengalami satu hal yang kasar ya. Jadi itu karena kebetulan nggak ada saksi segala rupa ya, kita udah lupakan saja. Bukan nggak cocok ya, karena kita juga ada 2,5 tahun sama-sama, dan putusnya mungkin lebih karena long distance gitu, karena dia kerja di luar kota, aku selalu di Jakarta. Banyak yang mengira jika aksi brutal Diego ini terkait dengan kandasnya hubungan cintanya dengan Nikita Willy. Kabarnya Diego sakit hati hingga menuduh Nikita sebagai orang yang tidak setia, sampai dengan menyebut Nikita sebagai wanita yang sok dan nona parlente. Semua kicauan Diego itu dia tumpahkan di akun Twitternya. Belakangan soal kicauan Diego ini dipermasalahkan oleh Nikita, hingga menunjuk Elsa Sharif yang pernah menjadi kuasa hukum Diego sebagai kuasa hukum Nikita. Elsa Sharif tidak segan-segan untuk mempidanakan soal kicauan Diego ini melalui pasal Undang-Undang Informasi dan Teknologi. Halaman 3 ini soalnya, udah penuh.
sebagai kuasa hukumnya Nikita telah meng-SMS karena kebetulan Diego pernah menjadi klien saya juga dalam kasus pidana, untuk supaya dia mengerti bahwa hal-hal yang perkataan tidak benar disebarkan dalam media sosial ini adalah sesuatu tindak pidana, yaitu bisa kena pasal ITE yang mana ancaman hukumannya berat. Jadi hari Minggu pagi dia bilang, "Pagi Ibu Elsa, tolong baca Twitter saya. Aku belum pernah kasih nama Nikita jelek di Twitter, dan 1 hari atau 2 hari yang lalu aku sudah bilang baik untuk Nikita di Twitter. Sudah berapa kali infotainment datang tanya Nikita, aku belum pernah bicara sama Nikita." Sejak membela tim Merah Putih, Diego langsung menjadi idola baru. Ketampanan Diego membuat Nikita Willy terpana, hingga kabarnya ia rela meninggalkan bara Tampu Bolon dan memilih berlabuh kepada Diego. Kemesraan Nikita dan Diego tersebar dengan beredarnya foto-foto mesra mereka saat berlibur di Pulau Dewata, Bali beberapa waktu silam. Tak ingin dikatakan jika Nikita cinta buta terhadap Diego, ia pun menunjukkan kesetiaannya saat Diego terlibat masalah hukum. Dengan kesabaran Nikita menemui Diego yang saat itu menjadi tahanan Polda Metro Jaya. Kebaikan Nikita ini diganjar dengan berpindahnya keyakinan Diego menjadi mu'alaf dan menjalani proses khitan. Benarkah jika kini Nikita menuntut balik semua kebaikan yang sudah diberikan? Atau Nikita tak sanggup lagi menjadi korban perasaan? Jika kamu terus menjelekkan Nikita di media, terpaksa Nikita menempuh jalur hukum. Ingat, Nikita banyak bantu Diego. Soal jadi korban, kalau kita ingat masalahnya Diego yang lalu itu, yang kasus pidana, itu Nikita boleh dibilang mensupport lahir batin. Itu Nikita ninggalin Diego juga karena korban perasaan juga kan. Ketika api cinta tak lagi membara, sangat sulit menghidupkan kembali keintiman itu. Tak peduli sejauh mana kemesraan yang pernah dirangkai oleh Nikita dan Diego, faktanya Nikita dan Diego gagal melanjutkan cinta mereka ke jenjang yang lebih serius. Kini Nikita tak lagi menanti kehadiran Diego, tapi menunggu Diego untuk berlutut kepadanya untuk meminta maaf. Kita tunggu sampai dia menyatakan maaf dulu. Ya jangan dikasih batas dulu deh, kita harus lihat keadaan. Pernikahan dan kehamilan yang tengah dialami Jessica Iskandar membuatnya memilih bersembunyi di Amerika Serikat. Jessica sendiri telah memastikan jika keberadaannya di luar negeri hingga akhir tahun nanti. Dan benarkah jika sebelum dirawat di Singapura, Olga Syaputra telah membocorkan soal kehamilan Jessica ini? Temukan sesaat lagi hanya di Celeb On Cam.